Rasa bangga diri sama anak kita. Yang pertama, aku sangat cinta kamu. Angkatlah kepalamu, kamu anak saya. Faham bahasanya? Ngerti kan? Bagaimana caranya Anda menyampaikannya terserah. Saya cinta sama kamu, tidak usah pakai syarat-syarat. Bebaskan, saya cinta sama kamu. Angkatlah kepala kamu, karena kamu anakku. Yang kedua, saya bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Ini satu kata yang saya selalu suka ucapkan sama anak saya. Sambil lama-lama beliau menjawab, saya juga bangga punya ayah seperti Syekh Ali. Atau bisa istilah lain, bahasa lain, lewat pertanyaan, kamu bangga punya mama ya? Seperti saya ya? Ya, aku juga bangga sayang punya anak seperti kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cinta sama anaknya, apalagi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Begitu Siti Fatimah habis main sama anak-anak kemudian pulang, Rasul lagi duduk di rumah sama istrinya. Begitu Siti Fatimah masuk dari pintu rumah, Rasul tidak pernah panggil, ayo sini sini sayang. Tapi Rasul sendiri berdiri dan lari Rasul di hadap anaknya dan memegang dan memeluk anaknya. Begitu cara Rasulullah membagikan rasa cinta. Jadi bukan sini sayangku, tidak. Tapi Rasul sendiri yang datangi kepada dia dan memeluk dia. Rasul SAW suka kebiasaan, ada orang bertanya sama saya perhatiin Syekh kalau lihat anak-anak suka, anak-anak cium tangan Syekh, kok Syekh suka balas mencium tangannya? Kenapa? Biasanya kami merasa kurang fantas, cukup anak aja yang cium, jangan Syekh yang balas mencium. Apa yang saya lakukan, bukan saya melakukan riya, bukan saya melakukan karena mau tunjukkan apa, tapi saya berusaha mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul melihat beberapa anak-anak, seorang laki-laki punya anak 11. Dia membawa anaknya, kemudian dia melihat Rasul bersama anak-anak lagi main. Rasul main sama anak-anak. Kemudian di antara anak sepertinya ada yang jatuh, Rasul membeluk dan mencium. Orang Badui, biasanya orang Badui dikenal sebagai mereka orang kasar ya. Karena orang badan basir, jadi tangannya pun kasar. Dia lihat Rasul mencium anak itu, anak Badui itu heran. Rasul emang suka cium anak ya? Kata Rasul, ya saya suka cium anak. Kata orang itu, saya punya anak 11, tak pernah satu-satunya saya cium. Apa kata Rasulullah? Apa yang saya bisa lakukan kalau Allah mencabut rahmah dari hatimu? Apa yang saya bisa lakukan kalau Allah mencabut rahmat dari hatimu? Berarti tanda rahmat Allah, kita cium anak kita itu menjadi tanda rahmat Allah yang Allah simpankan dalam hati kita. Salah satu pemain Rasul SAW sama anak, apalagi anak-anak kecil, Rasul memegang tangannya dan menyuruh anak berangkat atau berjalan dengan kakinya di atas kaki Rasul sampai ke ujung dada. Bisa gambarkan? Jadi Rasul memegang tangan anak, kemudian disuruh naik jalan sampai kakinya di dadahnya Rasul, dan Rasul mencium anak itu dengan mulutnya Rasul langsung ke mulut anak itu. Ada seorang dokter dari Kanada, ahli jiwa, berkata
Dia belum tahu hadis ini, dia belum tahu Rasul suka begini. Dia berkata, salah satu cara mencerdaskan anak kita dan menanamkan kepercayaan saat kita bersenang berhiburan sama dia, cuba bawa cara ini, megang tangannya, tapi jangan yang umur 13 bisa ya, yang kecil lah, yang masih 2 tahun, 1 tahun setengah, ya 3 tahun lah masih. Dan tergantung anak kita, kalau yang besar badannya malah bisa kita angkat. Jadi sambil megang tangannya, kemudian dia naik di atas badan kita sambil berdiri, kemudian mencium bibirnya langsung. Kata seorang dokter dari Kanada itu, ini salah satu cara yang membantu cerdaskan otak anak kita dan memberikan kepercayaan diri yang luar biasa. Ditegur sama seorang ulama, hal ini sudah dikasih tahu oleh Rasul dan Rasul sudah berlaku. Dia bilang, mana buktinya? Dibawakan hadisnya, dia belajari, sebab hadis itu dia masuk Islam. Tak ada yang lebih romantis daripada Rasul. Sama istrinya paling romantis, sama anaknya yang paling kasih sayang. Bukan hanya anaknya sendiri, malah sama anak orang lain. Begitu luar biasa Rasul kasih sayang. Yang ketiga, kita puji anak kita dan tunjukkan kecerdasannya. Kamu cerdas sekali, kamu pintar. Biar kita merasa habis pulang dari sekolah, barangkali nilainya belum sesuai yang kita harapkan, nilainya agak kurang, kita sampaikan, kamu sebenarnya pintar, tapi dalam kesempatan ini barangkali belum sampai, tapi insya Allah di semester yang akan datang, kelas yang kedua, insya Allah akan lebih baik, karena saya tahu kamu pintar. Jadi tanamkan kepercayaan. Jangan kita nilainya cuma segini, pusing, stres, aku capek, bawakan guru, ini biaya. Apa yang akan terjadi? Akan menjadi lebih rendah daripada yang kita harapkan. Yang keempat, kamu cantik, kamu manis, kamu gagah, dan saya suka mendengar suara kamu. Ini kata khusus, kata ini saya punya guru namanya Syekh Sayyid Lashin, baru meninggal dunia. Punya anak hafal Al-Quran dalam usia 5 tahun. Tapi kalau ditanya bagaimana, dia bilang, saya selalu menanamkan di hati anak saya indah suaranya. Jadi setiap dia duduk sama ayahnya belajar ngaji Al-Quran, dia setel kaset, dia bawakan tip kecil, terus setel kaset. Begitu selesai, dia serahkan kaset itu kepada anaknya untuk dia dengar sendiri. Anak itu sebagai anak kecil penasaran, sesuatu yang baru bagi dia, sesuatu yang aneh, tapi dia merasa ini suara saya dan itu indah luar biasa, sebagaimana kata ayah saya. Disitulah mulai dia menikmati baca, menikmati mendengar Al-Quran. Lama-lama tertanam rasa cinta Al-Quran. 5 tahun, dalam usia 5 tahun hafal 30 juz. Yang kelima, kamu seorang, dengan kehadiran kamu di dalam keluarga ini menambah banyak kebahagiaan. Dengan kehadiran kamu dalam keluarga kami ini, kamu menambah banyak kebahagiaan. Artinya kita tunjukkan berguna, ini berguna bagi kita sebagai keluarga, berguna bagi kita sebagai keluarga. Jangan kita berkata, kita merasa malah beban ada kamu di sini. Yang keenam, kamu anak hebat. Dan saya kemarin di Makassar, saya tunjukkan kehebatan anak Makassar atau anak orang Indonesia umumnya.
Karena kemarin saya minta sama seorang anak di Makassar, waktu kita sama-sama ke sana, acara Masya Allah dihadiri banyak jamaah. Saya minta sama seorang anak, coba siapa yang bisa sebutkan nama surah juz 30, juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Ada seorang satu-satunya, padahal anak waktu itu banyak sekali, tapi satu-satunya dia yang maju, beranikan diri, datang dan naik bangku, dan kemudian dia membaca. Tapi Masya Allah baca dengan lancar. Ada di waktu acara itu ada saya bilang kalau bisa mengucapkan dan menyampaikan nama-nama surah, saya akan kasih hadiah 50.000. Datang anak itu. Menurut saya seorang anak Indonesia, mohon maaf Bapak Ibu, umumnya anak-anak kita suka malu. Apalagi kalau di depan banyak orang suruh maju, mana bisa. Kita kadang-kadang memaksa-maksa aja sudah tidak bisa. Tapi ini bisa maju sendiri dengan tawaran, biarpun dengan tawaran 50, tidak apa-apa. Tidak usah kita berkata harus dia belajar naji ikhlas, tidak usah bagi uang. Jadi salah satu metode untuk anak kita cinta dan mudah hafal Al-Quran, kita selalu memberikan balasan hadiah. Apa itu sepeda, apa itu uang, apa itu jalan-jalan. Tapi jangan hafal Quran ikhlas karena Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan macam-macam riak. Anaknya umur berapa? 4 tahun. Ini diceramahin lah gitu. Ini buat kita, inna salati wa nusuki, ini buat. Tidak salah kalau anda membagikan hadiah buat anak kita demi dia hafal Al-Quran. Yang ketujuh, kita selalu membawa anak kita terlibat dalam masywarah keluarga. Saya tidak pernah mengambil keputusan berdua sama istri. Mau keluar kota, mau bawa istri, saya panggil Hasan, ayo duduk, kita lagi rapat, ada meeting. Dari umur dan usia dia masih 4 tahun. Kali ini kita mau berangkat, tapi Hasan dah ikut. Bagaimana pendapat Hasan? Mau diam sama neneknya atau mau ikut? Ya kalau boleh ikut ya boleh. Kalau dah boleh dah apa-apa. Jadi kalau dah ikut dah apa-apa ya? Betul, betul. Memang biasa ditinggalin terus. Selalu saya lipatkan dia dalam masywarah. Mau pindah rumah, termasuk sekarang usianya 11 tahun, tapi dia yang urus bayar listrik sama orang rumah. Dia pergi, dia yang bayar listrik, dia yang belanja di apa, kalau mau ke mall atau beli roti atau makanan atau buah, dia sendiri ke sana, dia yang nawar, dia yang bayar, dia yang menghitung sisanya, dia sendiri. Kalau saya mau datang, saya begitu telefon, saya pertama sebelum telefon istri, telefon ke anak. Ayah mau datang ke Lombok. Sendiri, begitu saya bicara sama ibunya, dia keluar rumah. Kemana Hasan? Dah tahu keluar. Apa yang dia lakukan? Langsung panggil orang rumah, naik motor, karena dia tidak bisa bawa motor, naik motor sama orang rumah. Ayah saya mau datang, saya mau beli roti, karena ayah saya kalau subuh, pagi-pagi suka makan roti. Jadi inilah namanya melipatkan dia dalam masywarah keluarga. Jangan kita, dia kecil mau apa pendapatnya. Jangan, kemarin Profesor Nasruddin Umar berkata, biarpun anak kita masih belum menjadi dewasa dan faham, tapi jangan main-main, anak itu bisa menjadi salah satu waliullah dan doanya diijabah oleh Allah. Bagaimana kita minta sama orang salih dan sama yang tua mendoakan, boleh kita juga minta sama anak kita mendoakan. Yang kedelapan, kita senantiasa memuji dia di hadapan kawan-kawannya. Tapi saat kita puji, jangan berlebih-lebihan. Artinya jangan berkata sama kawan-kawannya hal-hal yang tidak pernah terjadi.
Anak saya suka ngaji Al-Quran setiap hari 10 juz. Ini depan kawannya. Nanti anak kita 10 juz. Boleh kita puji, tapi dalam hal yang dia lakukan, supaya dia tertanam lebih banyak lagi. Tapi jangan kita puji dia tapi hal-hal yang berlebihan atau yang tidak pernah dia lakukan. Yang ke-9, kita mendoakan dia sambil angkat tangan. Tapi doanya boleh anda saat sendirian salat, di sujud, di luar salat kita doakan. Tapi ada sekali-kali kita lagi naik mobil, kita berdoa sambil naikkan suara, anak kita mendengar, tapi tambah kita pandangan kita ke dia. Jangan. Kita tetap kita fokus seolah-olah kita tidak perhatiin ke dia, tapi kita mendoakan, ya Allah, anakku insyaAllah jadi hafal Quran, anakku sihat, dia mendengar bisikan doa kita. Tidak usah bilang, ayo kamu amin, amin. Udah biarin aja. Seolah-olah kita lagi sendirian, tapi sengaja kita keraskan suara kita. Apalagi pas kita bawa mobil kemudian turun hujan, kita langsung, ya Allah turun hujan. Setahu saya kalau turun hujan doa makbul. Ya Allah lindungi anakku, ya Allah bahagiakan, ya Allah. Jadi hafal. Dia mendengar suara. Kamu amin enggak? Dah usah. Kok kamu amin enggak? Maksa-maksa amin. Kita doa aja ikhlas, dah usah kita perintah dia mengucapkan amin. Yang terakhir, aku percaya sama kamu karena kamu orang jujur, tidak suka bohong. Ini kata jauh lebih baik daripada jangan kamu bohong. Jangan kamu bohong. Lebih baik anda berkata, aku percaya sama kamu karena orang jujur. Kamu suka jujur. Oleh karena itu saya percaya sama kamu, dan saya tahu kamu tidak suka bohong. Tapi jangan melarang dia berbohong. Dengan cara seperti ini akan selalu membuat dia berfikir sebelum menyampaikan satu cerita kepada orang tua. Kalau dia tahu cerita ini tidak benar, dia tidak bakal sampaikan. Kalau dia tahu sudah betul-betul jujur, baru dia akan sampaikan.